Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Kembali dalam program Reso Rehat Sore. Dan saat ini di studio Banyuwangi 1 TV telah hadir para punggawa tim sukses Gandrung Sewu. Ya, ini para punggawa tim sukses Gandrung Sewu yang kemarin pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 telah sukses menggelar Gandrung Sewu untuk kali ke-13. Dan saat ini langsung kita sapa saja siapa beliau-beliau tim sukses dari Gandrung Sewu yang ke-13 ini, dan langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Ketua Patih Senawangi, yaitu Bapak Suko Prayitno. Selamat sore Pak Suko. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini Pak Suko? Alhamdulillah capek tapi agak baik Bang. Sudah lega ya Pak? Pong rasanya. Yang kedua ada komposer sekaligus penata musik dari Gandrung Sewu. Beliau adalah salah satu seniman muda Banyuwangi. Siapa lagi kalau tidak Adlin Mustika Alam. Selamat sore Kang Adlin. Nggih, selamat sore pisan. Alhamdulillah. Nggih. Kon dikabari dino iki. Ya alhamdulillah rada apik, tapi sangat luar biasa apik wis. Dan yang ketiga adalah salah satu penata tari Gandrung Sewu. Dia adalah Miftahul Janat atau akrab disapa Mbak Mita. Ya. Gitu ya. Betul sekali. Ya, gimana kabar Mbak Mita hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Baik pemirsa, kita akan bincang-bincang sukses story dari pelaksanaan Gandrung Sewu. Yang pertama yang jelas harus kita wawancarai itu adalah Pak Suko Prayitno. Pak Suko, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV. Pak Suko sudah berapa lama di Gandrung Sewu ini Pak Suko? Sejak Gandrung Sewu belum lahir sampai sekarang. Jadi dari awal merencanakan sampai sekarang ini ya kebetulan kami terlibat dalam kegiatan Gandrung Sewu. Jadi kalau boleh dibilang sejarahnya Gandrung Sewu Pak Suko paham betul ya Pak ya? Bagaimana mungkin bisa berbagi kepada pemirsa ya, Banyuwangi 1 TV Pak? Dulu begini ceritanya, Gandrung Sewu itu tahun 2012 ya. Itu kan Bifest sudah di launching 2011. Itu ketika di launching masih sepi. Ya. Kemudian panas waktu menjabat bupati itu telepon sama Pak Wabub, Pak Yusuf Widiatmoko. Itu kok sudah di launching kok sepi, kira-kira apa yang bisa dilaksanakan. Kemudian ya. Pak Yusuf telepon kepada almarhum Pak Budianto. Almarhum, ya, Dokter Hewan. Ya, Dokter Hewan waktu Kepala Dinas Pariwisata. Pak Yusuf telepon sama Pak Budi itu biasanya temannya banyak. Malam itu jam 11 almarhum Pak Budianto telepon saya. Iya, iya. Pak Suko ceret mari Pak Mas Yusuf telepon apa Pak? Apa ya ki Bifest supaya ramen. Terus saya menyampaikan
Pak, dulu itu kita tapi bukan orang, per orang bukan. Kita punya rencana untuk menggelar Gandrung Sewu. Tapi terbentur pada kostum hanya ada 650, maka tidak jadi 1000. dilaksanakan. Enggak jadi dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian setelah Pak Anas nelpon itu, Pak Budi tanya, nek saiki enek nggak kelembine Sewu? Enek, Pak. Nek gak enek sampe tak ketok kupingnya. Ada, Pak. Kalau kostumnya Iya, waktu 2012 itu Pak. 2012. Nah, setelah itu 2012 oke, ada. Nah, pada waktu itu 2012 2013 itu murni pure dari sanggar-sanggar tari, bukan dari pemerintah. Kita hanya dapat dana hibah waktu itu. Pesertanya yang nari gandrung itu. Wah, iya, penyelenggaraan itu dana hibah. Jadi tidak terlibat dinas pariwisata, enggak, masih sanggar-sanggar itu. Murni Patih Senawangi lah. Iya, Pak Tesinema, iuran itu. Masya Allah. Jadi kalau dulu tuh ya karena iuran ya, mohon maaf karena ketika waktu dibantu nasinya basi waktu itu. Dan tidak ada yang mengeluh. Dan tidak ada keracunan kayak MBG. MBD menjadi BMKG. Maksudnya MBG masih masakan Iya, makan bini gak? gue. Masih kan bini gue. Nah, jadi alhamdulillah ya, itu memang dari awal yang punya ide itu adalah teman-teman Patih Sinawangi, dan alhamdulillah juga atas semangat teman-teman itu kemudian pada event yang ketiga sudah mulai masuk dinas Kalender. pariwisata, bukan masuk. Itu dulu namanya bukan festival gandrung, tapi parade Gandrung Sewu dulu. Parade. Dari awal gandrung nama itu pun sudah banyak cerita itu. Ya. Engko ceritakan maning Jawa iki kadang Penentuan nama Gandrung Sewu. iya, itu nama, termasuk tempat dan sebagainya ini menjadi perdebatan. Dulu kan kalau kita lihat misal BEC itu di tempat yang bagus, terus ada di stadion, ada di Taman Belambangan. Awalnya Gandrung Sewu itu ada dua tempat, antara Taman Belambangan sama stadion. Ya. Terus kemudian rapat malam hari itu diputuskan bahwa Gandrung Sewu dipindahkan di Pantai Bum. Boom. Wah, marah saya, Pak. Ya kan nelongso. Yang lain di tempat yang bagus, di Perliman, di Taman Belambangan, kita dipindah di pantai. Nelongso kan. Pantai. Kok dianaktirikan Gandrung Sewu itu? Terus saya Pak Suko, sampean ojo moring. Terus Ada alasannya. Ya, ternyata setelah dijelaskan waktu rapat itu tidak hanya orang Pemda saja, tapi ada fotografer dan sebagainya. Ya, Terus view-nya kemudian- Selat Batu. ya, setelah itu kesimpulan kalau tari massal di lapangan sudah umum. Ya. Kita banyak punya view yang bagus, kemudian dipindahlah di pantai dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau pada waktu sore hari, keren kan? Ya. Ternyata betul sampai sekarang tidak boleh dipindah. 13 kali penyelenggaraan tetap di Pantai Bum. Pantai Bum, bahkan dulu itu bukan pantai yang sebelah situ, yang sebelah Iya, sebelah utara ya? ya utara. Utara. Ya di sebelah sana dulu, sebelah utara itu masih banyak rumput. Ya. Dan ngeri waktu itu. Petugas kesehatan tidak ada, Satpol PP tidak ada, tukang parkir juga tidak ada. Gandrung Sewu 1-2 itu. Ya. Jadi kita sendiri, ya yang berjuang kita dengan teman-teman lah waktu itu. Kalau dulu 2012-2013 berapa anggota Patih Senawangi, Pak? Belum banyak. Belum banyak. Belum banyak. Kira-kira ada 25 lah, karena perwakilan di masing-masing kecamatan itu ada. Itu murni swadaya itu ya, Pak? Swadaya dari pemerintah ada dana hibah hanya nggak banyak lah. Ya, untuk penyelenggaraan. Waktu bahkan kita pinjam kursi dari Pemda bagian umum, menjelang 1 minggu itu dibatalkan. Katanya kursinya mau dipakai, akhirnya kita pinjam di Kintangan waktu itu. Kursinya dari bambu dulu itu, malah keren. Saya ingat yang pertama kali datang aktris yang sekarang menjadi istrinya wakil gubernur, Arumi Basin, yang pertama kali datang. Yang 2012. Iya, ya 2013-nya Bu Mega. Jadi ini kan bagian dari Pak Suko ini bagaimanapun bagian dari sejarah, Pak. Ya, Kan, kira-kira begitulah. Bagian dari, karena kalau boleh dibilang Pak Suko waktu itu siapa saja di antara yang tahu mungkin sampai sekarang masih ada, Pak? Yang sekarang masih ada Holil, orang perhubungan. Pak Nelis, Jepeng Tulik juga. Oh iya, Mbah Cornelis. Mbah Nelis, Abah Nelis. Kemudian Cak Wan. Kang Wan. Iya, Kak Wan ini banjir. Ya. Itu kan dulu waktu rapat pertama itu hampir tiap malam kita rapat, Pak. Hampir tiap malam. Jadi awal Gandrung Sewu itu saya dengan Cak Wan hampir tiap malam. Paling lama 1 minggu sekali kita bertemu. Cuman 3 orang. Saya, almarhum Pak Budianto sama Cak Wan. Mau ngopi, mau makan, itu yang dibicarakan Gandrung Sewu. Terus kemudian tujuannya apa? Enggak punya tujuan. Cuman gesah, omong Iya, kelamong jadi gitu, kita Pak. menyelenggarakan itu tujuannya apa? Enggak ada tujuan, yang penting kita menggelar Gandrung Sewu. Konsepnya apa? Kita tidak usah berpikir konsep.
Sampai akhirnya kan masuk Guinness Book Record itu Pak ya? Ya, pertama kali diselenggarakan karena kita tidak punya tujuan untuk mencari rekor ya. Itu memang nggak ada itu Pak ya? Nggak ada. Karena Pak Putri bilang begini, sudahlah kita membuat pertunjukan kalau bagus itu pasti dilirik orang. Jangan kita berharap membuat pertunjukan ben didelok uang. Nanti kalau nggak ada penonton kita kecewa. Yang penting kita bismillah aja lah. Apa seperti ketua DKB bilang, kurang-kurang sidik yang penting apik. Akhirnya kita laksanakan itu, ya pokoknya bismillah. Nggak ada yang lain tujuannya. Saya tanya tujuannya dulu apa? Nggak ada tujuannya. Sampai sekarang akhirnya Pak Suko di perjalanan event Gandrung Sewu. Lambat laun di tahun ke-13. Bagaimana Pak evaluasi dari tahun. Kalau dulu kan diselenggarakan oleh perwakilan Sanggar. Kalau sekarang bagaimana untuk penjaringan peserta Gandrung 1.400 ini Pak? Kan dulu 1.000. Ya. Kalau kemarin beritanya 1.400. Ya, kurang lebih. Ya. Jadi begini ya, dulu itu Gandrung Sewu yang pertama tidak ada seleksi. Tidak ada seleksi. Kedua, belum ada seleksi. Ketiga sudah mulai. Karena ada ketertarikan dari masyarakat untuk mengikutkan anaknya. Dari tahun ke tahun animo masyarakat semakin tinggi. Terus kemudian kualitas penari juga semakin bagus. Sehingga secara pertunjukan ini juga menjadi lebih bagus. Karena ditambah dengan talenta-talenta muda yang luar biasa ini, anak-anak ini kan menjadikan kita untuk selalu berpikir bagaimana pertunjukan ini menjadi bagus. Dengan cara kita seleksi penari. Dan mohon maaf, kadang-kadang kalau di lapangan itu ada salah satu penari yang kira-kira kok lemah. Teman-teman curiga ini. Curiganya apa Pak? Ya jangan-jangan titipan. Bukan hanya pejabat yang dititipkan. Gandrung Sewu itu sekarang udah penari gandrung itu yang titipan. Iya. Konjon diko pengen ono ngaku nih JTV. Ini Pak ini ponaan saya. Ulung tak tiap tahun ponaan toh. Iso niku sampai apal. Ponaan toh. Ya sebenarnya enggak apa-apa kalau memang itu layak ya kita ambil, kalau enggak bisa dipaksakan. Kalau dalam proses penjaringan sekarang itu bagaimana Pak? Ya lebih ketat lagi malah. Maksudnya sistemnya itu di per zona, itu anak usia berapa, ada zona ya. Jadi kalau misal di wilayah utara itu wilayah Banyuwangi, Wonosobo dan sampai Lejen, terus terakhir Kabat. Dibagi ada berapa? 7 atau berapa itu ya. Itu kita seleksinya ketat. Itu yang ikut juga banyak Pak? Lah ya kalau kita mencari 1.000 orang seleksi di atas 3.000 yang datang? Yang datang itu lebih dari 3.000. Padahal mereka saat datang itu harus bawa selendang, harus ya lengkap. Bahkan waktu di Bangun Jawa, Miftah ikut enggak ya? Enggak ya. Itu satu kecamatan ya, yang seleksi satu desa ngalang-ngalai jumlah satu kecamatan. Bangurjo. Wilayah selatan, jadi wilayah Pesanggaran. Satu desa jumlahnya mengalahkan satu kecamatan pesertanya itu. Padahal Banyuwangi Selatan ya Pak ya. Loh, sekarang animo yang tinggi kan selatan. Ya. Jadi kalau kita nakal lah, bisa nakal. Kalau mau nakal, ojo ngalor ngidul loh, gitu loh. Berarti kalau penyelenggaraan Gandrung Sewu sesekali di pantai Pulau Merah, lihat sunset bagus itu sebetulnya. Bagus, Pak. Tapi nginepnya di mana, parkirnya di mana, hotelnya kongon kemah. Ya enggak bisa. Kalau kita pernah survei kan, mau cari lokasi, bahkan pernah di sebelah ini tanah mau disewa. Kemudian mikirnya itu tadi tamu nginepnya di mana, kemudian parkirnya di mana. Aksesnya ke sana terlalu jauh. Betul. Gitu ya, di Pulau Merah bayangkan kalau semua ke sana jalan aja udah bingung kalau hari Minggu kan di sana. Itu yang jadi masalah. Dan ternyata di tahun berapa Pak baru terasa bahwa antusiasme peserta Gandrung Sewu ini mulai tinggi sampai kemudian ada seleksi yang cukup ketat begitu Pak. Itu seleksinya meliputi apa saja sih Pak? Biar misalnya saya punya putri terus bisa ikut seleksi Gandrung Sewu terpilih gitu, diantaranya kriterianya apa, tangannya harus lemes atau gimana itu Pak? Ya itu kadang banyak paham, orang tua salah paham kan. Ya. Anakku lu nari ini lemes kok gak kepilih. Lah lemes karena lem petengnya. Ya masa kepilih lemes tapi beda. Kita kan punya kriteria. Jadi bukan hanya anak yang apal menari, tapi anak yang mengerti tentang tari. Misal posisi tangannya betul. Kita makan itu cari yang enak, bukan yang murah kan. Ya. Jadi murah nggak enak nggak dimakan, tapi kalau makannya enak walaupun sedikit dimakan. Termasuk penari juga begitu. Arekku jane narine enak, cuma saya nggak pati apa. Kita cari yang enak aja. Kalau kita cari anak yang lemes, ya repot. Bahkan dulu pernah Miftah itu seleksi di daerah Pesanggaran ya. Antara pelatih itu bertengkar. Karena adu argumen. Iya argumen. Jadi kok diambil sampai nangis Miftah nih. Saya datang tak tunjukkan WA gitu, ya Allah. Gitu.
Satu tujuan WA dari seseorang sampai segitunya. Jadi Gandrung Sewu itu apa ya, ngalang-ngalai seleksi pegawai negeri. Ketatnya itu ngalang-ngalai gitu. Sampai dibilang bertengkar sama iya. pelatih ya Pak? Nah waktu itu kan kebetulan di rumah saya itu ada acara, saya nggak bisa nunggu sampai selesai, teman-teman datang. Dan pelatih koordinator kecamatan ngeruyuk pada pelatihnya usul sendiri-sendiri gitu. Masya Allah. Rebutan, iya. Saking tingginya tuh. Saking lah sekarang ini kan karena Gandrung Sewu sudah dikenal mungkin tidak hanya nasional ya, dunia, terbukti kemarin juga ada dari Amerika, bahkan dari Jakarta tuh dari Brasil langsung turun dari Perancis langsung Surabaya langsung ke sini yang dari Jakarta itu. Saking pengennya ikut Gandrung Sewu. Iya 15 orang itu kan mereka ada satu itu yang dari dia kerja di Brasil pulang ke Indonesia hanya ingin ikut Gandrung Sewu. Itu kontaknya gimana Pak? Kok bisa kan ada di online sekarang kan banyak kan. Oh, jadi mereka tahu di media sosial bahwa ada seleksi Gandrung Sewu secara terbuka diperbolehkan. Akhirnya ini orang-orang Jakarta selaras di Jakarta itu orang-orang yang sudah tahu, mohon maaf, secara ekonomi ya orang tua duit Pak. Oh. Karena kan mereka punya villa, rumahnya besar, terus suaminya juga bos-bos punya perusahaan. Mereka kesini itu daripada hanya menonton, maka ingin terlibat, ingin merasakan. Ya, tidak hanya menonton tapi ikut bermain. Iya, kan kalau kita melihat kan dari yang Pasuruan kemarin begitu lihat masih latihan, mulai latihan yang hari kedua itu ya, itu nangis gak henti-henti. Itu yang ikut-ikut itu orang Banyuwangi itu Pak? Bukan, yang Ikawangi cuma yang dari Sorong, dari Sumatera Selatan, yang lain bukan. Orang yang dari Brasil, yang dari Amerika. Bukan, yang itu orang Indonesia. Cuma dia ada tinggal yang bukan orang asli Banyuwangi begitu maksudnya? Ya, kalau yang Jakarta bukan, orang Jakarta semua. Oh, jadi memang benar peserta dari luar daerah itu ya bukan asli Banyuwangi ya Pak ya? Bukan, ternyata ya bisa? Ya bisa. Kemarin saya telah ketemu dia ingin nginep di salah satu, kebetulan satu hotel dengan saya, dia cerita, melihat anak Banyuwangi kecil-kecil itu dia heran. Bisa nari gitu? Iya. Padahal dia tuh menarinya nggak mampu karena melihat anak kecil-kecil yang seperti itu mereka lebih semangat lagi. Oh, termotivasi. Ya, waktu saya bilang Pak ada nggak ini apa tuh tenaga medisnya nanti? Ada, saya bilang gitu. Dia takut pingsan, ternyata enggak sampai selesai itu. Karena menikmati mungkin. Iya, bahkan dia siap pulang, dia menangis lihat mengucapkan terima kasih bisa terlibat di Gandrung Sewu. Ya. Tahun depan Pasuruan, Malang itu sudah menyiapkan lebih banyak lagi. Waduh. Bahkan yang di Malang itu saya datang ke sana nyeleksi, bukan hanya kirim video. Saya datang ke sana itu, undang di Malang, di Batu. Itu orang Batu Malang. Iya. Ya. Dari 65 orang, maunya diambil 50, ternyata kemarin yang ikut 48. Ya. Keren kan Gandrung itu? Ya, nanti dilanjutkan lagi. Mas Adlin. Ya, gantian ini. Mas Adlin ini sebagai penata musik. Komposer Gandrung Sewu. Itu gimana kok bisa bagus garapnya dalam durasi berapa menit kemarin Mas? Kurang lebih hampir 35 menit untuk proses awalnya dan saat tampil menjadi 1 jam. Ya, itu tidak terasa 1 jam. Itu gimana jenengan komposer terus memadukan dengan koreografernya? Ya nanti dulu Mbak Mita. Itu gambarannya gimana untuk bisa komposer menata musik Gandrung Sewu begitunya. Yang awalnya kami pastinya akan membuat suatu ide dan gagasan dulu. Dari ide dan gagasan itu nanti akan dikembangkan lagi menjadi sebuah istilahnya itu sebuah pengembangan dari ide dan gagasan itu. Nah, dari situ nanti akan menemukan titik temu. Dari adegan awal bagaimana, adegan kedua bagaimana, dan adegan ketiga bagaimana. Nah, dari ketiga, kalau itu sudah ketemu, baru kita menjadi project, istilahnya project apa ya, ketemu dengan kreativitasnya. Dan di situ nanti akan memadukan suatu unsur-unsur bunyi. Bunyi apa saja yang akan dimasukkan di adegan 1 ini. Dan bunyi apa saja yang dimasukkan adegan 2. Bunyi apa saja yang dimasukkan adegan 3, seperti itu. Itu kemarin ada beberapa lagu total Mas Hadi. Kalau ngomongkan lagu itu kami akan bercerita di situ lagunya, bukan lagu seperti syair-syair yang dilatunkan itu sebenarnya syair-syair yang akan kita ceritakan pada babak adegan tiap adegan itu. Apa part-partnya musik mungkin? Semisal di adegan opening, waktu opening di adegan pertama kita akan berbicara tentang gandrung itu sendiri.
Nah, gandrung itu sendiri bagaimana kebahagiaannya? Kebahagiaan gandrung ketika gandrung itu menjadi tenar, menjadi sorote lintang istilahnya, menjadi lintang. Terus menjadi gandrung yang sesungguhnya ini yang bagaimana? Nah, musiknya itu harus berpengaruh dalam hal seperti itu. Yang kedua yaitu doa. Daya adegan doa. Daya adegan doa ini yang bagaimana? Ya apa carane? Kalau dicarane syair yang dilantunkan ini menjadi mantra, dan mantra tersebut itu bisa menyentuh dari penonton itu sendiri. Yang adegan ketiga yaitu manifestasi dari gandrung-gandrung, istilahnya gandrung regenerasi. Nah, di situ nanti kita berikan sentuhan-sentuhan ala-ala Gen Z atau Gen Alpha yang agar lah yang kekinian agar gandrung ini terus berkembang, gandrung ini terus berkreasi dan lain sebagainya. Tujuannya agar gandrung tetap lestari. Ya, satu itu intinya itu. Gitu. Apa ada kendala atau kesulitan Mas saat penggarapan, atau ada ritual khusus sebelum menciptakan gending-gending gitu? Pastinya selamatan kadang-kadang. Selamatan, jaluk dungo ning leluhur. Kalau kendala, masalah kendala itu pasti ada kendala. Satu, kita harus memilih dari beberapa panja. Jadi panja itu tidak syukur-syukur nyomot. Jadi kita mengamati. Oh, anak penabuhnya itu ya? Iya, penabuhnya itu dari cara nabune iki enak. Oh, iki lari iki kena dijak proses. Oh, lari iki rodok durung wayahe. Mungkin tahun depan dan lain sebagainya. Ada seleksi wiyoga lah ya? Ada seleksi wiyoga lah seperti itu. Yang menyeleksi ya komposernya sendiri. Yang untuk mempermudah proses garapnya. Artinya bisa menerjemahkan ya karpe jenengan ya. Isun karpe nak olah gedang goreng gaen gediki ya. Oh ya. Lari ki mampu ya, gitu tanpa harus mempelajari dari nol. Dan itu untuk mempercepat proses, dan kalau sudah satu chemistry, rasa itu akan menyatu. Ya. Nah, kalau belum chemistry dan rasa itu tidak pernah bohong sudah. Iya. Jadi kau percaya? Ya. Dari berapa 1 jam ya? 1 jam. Itu hanya 3 hari loh. 3 hari loh garapnya. Betul. 1 jam 3 hari. 3 hari. Tanya ini. Maksudnya 3 hari garap, iya. Garap bentuknya. Garap bentuknya itu. Ya. Malah dulu yang pernah 9 kali tak marah ya habis-habis itu. Ngene carane wes. Saya kan enggak pernah haji, ini kan dari awal kan saya tahu kan. Ya. Rata-rata 3 sampai 4 hari. Proses enggak pernah sampai berminggu apalagi bulan. Ya, itu dikerjakan mengejar waktu karena ya betul Adin tadi kan. Kita cari anak-anak yang memang biasa proses. Kalau panjang-panjang jaranan sing gaduh. Iya, jadi dalam proses kreatif ini sebelumnya bukan 3 hari Pak. Yang panjang itu kita mencari bentuk idenya dulu. Ya. Sebetulnya kadang ngomong nih proses Pak. Nah, 3 hari itu ada untuk mempermudah kami. Ya, nah, dari 3 hari panjang istilahnya panjang baru kita mikir lagi ini bagaimana. Ada fase penyempurnaan. Fase pengendapan, fase di mana ini tambahan. Sebenarnya banyak kritik dan saran yang masuk kepada kami. Nah, kritik dan saran itu bukannya kami tolak salah mentah tidak. Ya. Nah, kami pertimbangkan dan kami pikirkan kembali. Nah, kami di sini selalu memberikan, Pak iki kurang kendi, Pak. Nah, seperti itu. Masakan iki kurang kendi. Wis enak apa gurung? Soalnya istilahnya hang goreng iki wong hang masak iki. Durung karuan kan Pak, durung karuan masakannya sesuai dengan selera konsumen. Nah, seorang produsen kan istilahnya masakan nang dodolan kurang kendi dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Dan yang paling penting lagi ya, kadang-kadang sudah jadi ketika dibawa ke lapangan enggak pas. Ada itu Pak? Ya ada, makanya kan kadang-kadang udah ini kekurangan ini, kan ada perubahan, ada penambahan, jadi ada kurangan penambahan itu biasa lah itu. Ya, di tengah lapangan. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, perbincangan kita cukup menarik dan semakin hangat saja. Kita akan rehat sejenak usai jeda pariwara yang mau lewat berikut ini.
Kembali lagi dalam program Reso Rehat Sore, pemirsa Banyuwangi 1 TV, masih seputar sukses story Gandrung Sewu tahun 2025. Kalau tadi sudah ada Pak Suko dan Mas Adlin Mustika Alam, kali ini ke penata tarinya Mbak Miftahul Jana. Mbak Mita, ini ide garapan koreografinya Gandrung Sewu itu dimulai sejak kapan itu? Barusan ngobrol-ngobrol sama Adlim mengingat ulang itu kayaknya nggak Januari deh, tapi setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya? Bulan April. Oh, bulan April sudah mulai mikir idenya dulu? Itu Kalau, tema pertama. Kalau kumpul-kumpulnya kan jauh sebelumnya sih ya. Iya. Kita makan-makan, baru sama ngomong-ngomong. Iya, itu beberapa kali. ngobrol. Tapi untuk ide dasar ditemukan itu selendang Sang Gandrung itu Di waktu Dispar, itu di Dispar. ya. Setelah Lebaran. Ada DKB, ada Dinas Pariwisata, ada Dewan ke Pak Samsudin juga ya itu. Iya. Ya. Terus untuk mereka kan setelah penjaringan peserta, kemudian tahapan latihan sampai latihan gabungan, itu gimana cara ngeklopkannya itu gimana itu cara menyatukan mereka dari berbagai daerah begitu? Tim pelatih itu kan dari berbagai kecamatan gitu ya. Ya. Ya, kesepakatan dari korcamnya itu untuk kapan dimulai latihan per korcam tuh. Nah, di tim kami itu masing-masing ada di tiap korcam. Jadi latihannya tuh by WA group. Ya, ya, ya. Kami bikin master. Setelah skenografi jadi, musik jadi, kami bikin master gerak itu di Sanggar Gandrung Arum, kemudian di video lalu di share. Itu prosesnya. Kemudian ketemunya di latihan gabungan itu. Dan yang paling penting karena teman-teman ini sudah tahu karakter dari masing-masing pelatih di kecamatan. Korcam. Sehingga cepat nyambung. Tapi kalau Mbak Mita tadi menyampaikan, misalkan dari pelatih ini, kalau kita nggak tahu karakter masing-masing kecamatan koordinatornya ini barah. Sehingga kontaknya cepat gitu loh. Karena kan kita mau ngomong kasar karena cepat juga gitu loh. Artinya udah ada chemistry sebelumnya. Betul. 13 tahun. 13 tahun. Mita masih jadi penari dulu ya. Saya penari di Gandrung Sewu itu 2012 Pertama. Loh, penari pertama ini Pak? Iya. Sampai sekarang jadi pelatih akhirnya Pak ya? Iya. Makanya ada yang sama dengan Mipta itu, malah Mita mungkin putus ketika kuliah ya. Wimbi itu mulai 2013 sampai sekarang tanpa henti. Wimbi itu yang kemarin. Iya betul. toko, Itu yang dari jadi awal pertama. Pacu Gandrung sampai sekarang tanpa henti. Saya tanya, gak kesel Tanduk? Enggak Pak. Dulu penari dia ya? Iya. Sama kayak Mita? Iya sama. Cuma karena Mipta kuliahnya jauh, Wimbi di sini. Kalau misal cuma Wimbi 2012. Oh sempat terputus karena kuliah ya Pak? kuliah, Ya. Tapi pulang-pulang bermanfaat dia Pak ya? ya harus dimanfaatkan. Barakallah. Bukan harus dimanfaatkan. Ini kan kalau cerita Mipta ini Pak, ini banyak Pak. Jadi waktu di saya tuh almarhum Pak Buti bilang, salah satu ditunjuk, coba Mipta takonono gitu. Kan saya ada amanah dari almarhum Pak Buti, anak-anak yang punya potensi seyogianya digandoli di Banyuwangi. Ya. Salah satunya Mipta ini waktu di rumah yang ngajak Adlin. Ya. Jadi Mipta takonono. Saya tanyalah Mipta, alhamdulillah ya di sini. Dulu ikut sanggar mana dia Pak? Awal-awal kan pernah waktu ngelatih Mipta masih SD Mip ya. SD, kelas 5 SD itu pernah ikut porseni. Porseni itu. Oh. Sama dengan Nadine. Waktu kita memasukkan Nadine pertama itu ada yang meremehkan. Sopo Adlin itu? Pak Budi langsung, gue liat takut Adlin, ojo takut an sopo, takut Pak Sukon.
Ya, ya. Udah saya nggak peduli sama, karena ingin apa nuansa baru lah, musik-musik banyak. Musiknya kekinian dia ya Pak ya? Iya kan, dulu Garapnya. masih tradisi banget. Ya. Ketika muncul Adin ini sudah mulai rotok nakal-nakal sedikit. Ya, benar. Suaranya agak berbeda Pak. Maksudnya suara soundnya agak berbeda. Kalau boleh terus bisa dilanjut Mbak Mita. Kemudian dari masing-masing kecamatan ketemu gabungan itu di stadion ya? Di stadion. Butuh waktu berapa kali latihan waktu itu di stadion? 3 kali latihan. 3 kali latihan. Iya, 3 kali. Itu pertemuan. suaranya nggak habis itu ngatur sekian ribu orang itu. Alhamdulillah dibantu dengan super tim. Oh, jadi di masing-masing ada bagian-bagian sendiri. Iya, kan kalau kita lihat kemarin saya rapat di Pemda itu Mbak Bunanin ya dari Kominfo itu. Pas kok enggak kurang? Ya harusnya kurang. Di apa? PON ya, di PON apa di apa itu? SEA Games ya. Itu 1 bulan di karantina untuk latihan itu, dan itu pakai apa? Earphone. Oh, geraknya. Semua Iya, penari dikasih semua earphone. penari. Iya, pakai Jadi earphone, misal benar, kelompok A jalan, kelompok B jalan. Di Banyuwangi tidak. Di kode ya, Pak ya? Wah, ini Kalau di kan Banyuwangi pakai kan- apa? Batin kita itu. Jadi kontak batin. Iya. Cuma 3 hari. Minimal kan kalau Pak Mboyo kalau bisa tuh 5 kali lah Pak, jangan 3 Berarti kali. kebutuhan tahun depan harus ada earphone sebanyak 1.400 ya Pak ya? Kaki, kan tunggu earphone kau. Enggak, artinya kalau di PON itu kan memang ada earphone-nya, Ya, kemudian ya. ada stage manager-nya yang ngarahkan. Ya. Kita gitu lebih ya, Pak? setuju nggak pakai itu. Supaya Karena- kontak batinnya lebih kuat. Oh, gitu ya Pak. Kekuatan batin. Iya kata Pak. Karena kalau Ya. orang lihat, orang luar Banyuwangi yang baru kali pertama lihat gandrung, begitu ada fragmen Gurit Mangir, selendang digibaskan, selendang diturunkan, itu kan tanpa kode, itu kan apa? Orang melihatnya, wah ini gimana kok bisa serempak gerakannya gitu. Padahal kan memang ngikuti apa itu Mbak Mita? Kalau di Gurit Mangir waktu ngepakan Karena Gurit Mangir itu kan udah menasional ya, karya gandrung tempo dulu. Tahun dari 2000. 3 tahun yang lalu. Fenomenal. 3 tahun. Lebih. 3 tahun Iya Pak. dah. Iya, 3 tahun yang lalu. Ya gimana nggak hafal ketepal ya Pak? Ya, Di rata-rata mana-mana penyanyi kecil-kecil hafal mana-mana ketepal Gurit ya? Mangir. Iya, di mana-mana Gurit Mangir. Jadi ya otomatis sudah serasa jadinya. Dan itu yang membuat orang-orang luar daerah herannya juga itu diantaranya. Ya jadi gimana kok bisa ribuan orang bisa bareng. Ya. Bagi mereka, bagi kita biasa. Biasa. Bagi orang banyak biasa. Nah, itu kemarin itu ada formasi apa saja, Pak? Kan itu kan berubah-berubah itu penarinya, ada yang ke belakang, ke depan, ke Itu. samping. Itu kalau boleh diceritakan Itu kepada pemirsa. sebenarnya dari ide dasar kemudian dikembangkan, lalu saya mencoba untuk mendramaturgikan, kemudian saya setorkan ke Pak Suko, ke Cak Wan dan Mas Adlin untuk dievaluasi dan dipertimbangkan, akhirnya menjadi skenografi sebagai pijakan Mas Adlin untuk menggarap bunyinya, musiknya. Dan skenografi pola lantainya itu sebenarnya dari awal sama yang ditampilkan kemarin tuh bukan nggak sama ya, apa ya? Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, karena kemampuan. melihat ya kemampuan penari-penari. Jadi kami akhirnya yaudah tidak memungkinkan, kita rubah, kita sederhanakan. Ini waktu workshop sudah nangis, Pak. Waktu workshop apa itu, Pak? Sudah nangis, workshop gandrung itu. Karena ya tadi Pak, ini gimana? Ya karena kemampuan penarinya, yang mohon maaf kan tidak semua penari itu Bisa menerjemahkan betul apa yang dimau Mbak ini Ustaz udah gitu nangis, ya. Pak, ini gimana? Ya sudah, pokoknya kita tuh yang tua memberi motivasi, tetap semangat, kamu harus gini-gini. Dan alhamdulillah benar super tim tadi. Mbak, itu kemarin ada yang dibawa kotak, kayak kubus itu kan, Ya. ada yang main teater, terus kemudian ada fragmen anak-anak kecil dialog dengan seolah tua. dengan orang tuanya dengan ibunya. Itu sengaja diciptakan atau gimana yang bikin orang terseda-seda itu? Ya, itu berangkatnya dari Termehek-mehek. dramaturgi yang dievaluasi bersama. Jadi ketika dramaturgi susunan struktur garapan itu jadi berdasarkan interpretasi saya, Ya. berangkat dari ide dasar dari Mas Adlin itu dievaluasi, dipertimbangkan, dibaca lagi sama
sama senior-senior, Pak Suko, Cak Wan, kayak gitu, Pak Wan. Jadi terus alhamdulillahnya gini, saya sukanya bekerja sama dengan Pak Suko, Pak Wan, dan beliau Pak Jul, itu beliaunya itu masih bisa menerima dari sudut pandang anak muda sekarang gitu. Bisa menerima dengan pembacaan fenomena saat ini kayak gitu. Itu yang kami merasa diterima. Akhirnya dengan diterima itu jadi kayak semakin muncul ide-ide lagi gitu, semakin hidup. Nah, itu bentuk-bentuk pola-pola yang dihadirkan itu ya berangkatnya dari gagasan yang sudah disepakati bersama tentang Selendang Sang Gandrung. Awalnya ketika di awal banget itu Selendang Sang Gandrung itu saya udah mikir sudah Selendang Sang Gandrung. Karena Adrian cuma ngasih musik. Nih gini, bukan, masih ide dasar aja. Masih kayak kalau emas itu bongkahan aja gitu. Belum pada proses ya? Belum. Ini Mbak, nih gitu. Itu saya sampai subuh. Mencoba untuk memaknai, mendeskripsikan, menginterpretasikan. Kemudian ya WA sama Adlin, kalau misalnya gini gimana Adlin. Terus di IG itu kan feed saya itu koreografi kontemporer. Coba dibuka luar, lagi, gitu ya. Oh ini kayaknya menarik. Kayak gini gimana musiknya gitu. Kayak gitu. Gak ke Adlin aja, ke teman-teman penata tari juga gitu. Guys, kalau kayak gini gimana? Ini pas adegan ini motivasinya ini, kayak gitu. Jadi karena kami jauh rumahnya, jadi prosesnya ya itu by WA. Rapatnya by WA ya? Iya. WA grup. Iya, itu. Sekalinya ketemu, langsung eksekusi. Ya? Iya, itu. Terus kehadiran kotak, kain warna-warni itu aslinya itu ada warna hijaunya, tapi kami menghargai keyakinan dari senior. Kalau hijau di pantai itu nanti gini. Kamu inget gak yang iya Pak, baik. Ada catatan-catatan. Iya. Jadi itu kalau masih masuk akal dan bisa diterima. Bisa diterima. Baik Pak, kami ganti. Dan tidak mengurangi. Iya, tidak mengurangi esensi dari garapan itu. Kenapa kami memilih itu, filosofi itu? Karena di Selendang Sang Gandrung ini bicara tentang laku spiritual. Gandrung. Untuk menghidupi gandrung. Dia sebagai gandrung, tapi tidak sekedar untuk hidup untuk menghidupi dirinya aja, tapi bagaimana dia sebagai seorang gandrung menghidupi gandrung itu sendiri. Ternyata itu ada laku. Nah, inspirasi saya itu sebenarnya dari bukunya Om Budi Osing, yang Isun Gandrung. Itu kan ada biografi dan ada sepenggal cerita dari gandrung maestro kayak gitu. Itu inspirasi saya. Kemudian Mak Temu, beliau itu sangat menginspirasi. Dan lagi ya, yang tadi disampaikan oleh Miftah itu tentang warna. Dulu di sini gandrung bukan hanya merah putih. Ya, yang tadi di merah, hijau, ini gambaran sifat manusia seperti di Barong Kemiren itu warna kan cuma itu. Ya 5 itu sudah. Jadi dulu gandrung itu gini, ya merah, ada hijau dan sebagainya. Sekarang udah dirubah menjadi merah putih gitu loh. Termasuk yang tadi sama Miftah, anak-anak kecil kebetulan Mas, di sanggar saya itu kan ada anak kecil yang sudah terbiasa seperti itu. Saya bilang sama Adlin, Din, kok kebetulan ada si Miftah regenerasi. Ya, ada part itu ya Pak? Ya, part itu saya bilang, Din, iso nggak mau masukkan anak kecil, kita punya anak yang bagus-bagus. Lah kemudian si ini, Pak ini generasi, makanya kan tadi betul, kita selalu dialog, ketika punya konsep, Pak ini gimana, saya juga punya konsep, saya tawarkan. Kalaupun di lapangan saya tidak berani, Miftah ngomong tak jaluk mikir, saya langsung ngomong, saya tidak berani. Saya tidak pernah untuk ngomong kepada anak. Saya bilang kepada Miftah, barunya gini, dia yang ngomong. Jadi sebelumnya kami itu udah brainstorming, bener-bener ngodok, ya bertengkar. Iya. Bertengkar ide, perang ide, kayak gitu. Tapi ya untuk
Ya memang harus gitu. Iya, Harus harus, gitu. kayak gitu. Jadi memang sudah sering ketemu ya Pak ya? Ya sudah, kita ini tanya anak di rumah makan mana. Kalau kita ini agak sombong lah, teman-teman agak sombong. Kita nggak pernah makan nasi bungkus, tanya anak-anak ini. Iya, iya. Khawatir idenya nggak tumbuh ya Pak kalau Enggak, dari nasi saya bungkus gini ya. Kenyangkan dulu. Baru idenya ide Iya. Bapak suka Kita kayak gitu, kalau iya. rapat gitu, Tapi jadi memang kan orang tua dulu memang suka begitu. Kalau mau dudukkan anaknya sudah makan dulu, betul. Iya, benar. Iya Pak ya? Iya. Ya suruh makan dulu, Belajar baru dulu. didudukkan, baru dinasehati. iya. Iya benar. Jadi itu. kan kami dengan teman-teman ini ya beberapa kali rapat dari awal kita ya saya bilang sama teman-teman rapat guna isinya apa kue kotaan yang nominal cuma 5.000 saya bilang Nggak gitu. masuk itu Pak. Kalau saya dengan teman-teman enggak, ayo makan bareng kan ngomong-ngomong itu loh. Dan alhamdulillah bener kita ini harus berdebat sampai nangis. Ya memang harus gitu. Kalau kita jalannya lempeng percaya pada Mita tok, percaya sama Adin, mungkin nggak jadi. Ya, ya, ya. Ya, jadi kan kadang-kadang Adin, sini kurang gini Win. Cakwan, sini kita ambil ketikin. Ya memang harus gitu. Mita juga gitu. Pak ini misalnya kalau gini bagaimana? Dan Mita nggak pernah memutuskan sendiri, mesti ngomong ke saya. Dan itulah unik dan menariknya berkesenian ya Pak ya. Betul. Apa namanya laku-laku yang seperti itu yang memang ada dialog, ada kemudian kesepakatan, kemudian dilaksanakan bersama-sama sehingga menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Ya. Gitu. Kalau kemarin itu memang apa ya? Menurut saya karya Mita yang paling bagus kayaknya kemarin. Setelah 3 tahun Pak ya. Kalau yang tahun lalu menurut saya bagus sih. Jujur waktu itu ada kegagalan waktu terakhir kan, waktu itu gagal. Kalau kemarin menurut saya apa ya? Kalau sempurna enggak ya. Jadi menurut saya kan karya yang walaupun dia waktu latihan kedua ya sakit dia datanya Sakit. maghrib. 1 minggu. Ya kalau dulu kan masih hamil dia Pak. Hamil. Saya waktu kue lo pemeteng panen barang tanya ini. Iya. Saya sama, Iya bener. Ya. tanya ini. Saya enggak mau wes kulunggo ning kene cukup ngomong. Lah makanya kemarin waktu saya lihat tuh ini keren ini. Pak Bram ngomong ini kayak baru sekarang saya ngomong sama Mita ini. Tapi ada rahasia sebenarnya Pak. Rahasia di balik Gandrung Sewu. Ternyata kalau di 2023 kan saya masih awal Pak. Jadi kayak ada ketakutan, ada minder. Ada rasa canggung gitu ya. Iya. Terus juga ada laku yang terlupa. Apa itu? Saya 2023 itu kan lupa untuk sowan kayak gitu Pak. Oh. Terus mendoakan almarhum leluhur. Iya iya iya. Itu berlaku di Banyuwangi ya? Ini gini Mas ya. Tidak di Banyuwangi. Bukan teman-teman tuh waktu hari apa ya Anton? Pak saya emang teman-teman kalau dalam pikiran gak enak ada sesuatu yang aneh. Janggal. Si Anton itu waktu Pak saya menyekar dulu. Jadi kan kita itu tuh punya ke siapa itu Pak? yang pertama Pak Sumitra almarhum, Pak Budianto. Oh tawasul ke guru-guru kita. Nah, betul, terus Gandrung Semi itu. Saya enggak tahu, Pak saya menyekar dulu Pak. Itu pas latihan dia. Artinya laku spiritual itu di Banyuwangi masih diyakini dibagi. Karih yang percaya wong Banyuwangi yang digunakan iku mau. Ya contohnya mendung bisa dirubah hari kok. Arahnya bisa Mendung bisa digeser wayang ngitan mlaku ngulon iki wong Banyuwangi. Itu Mbak Mifta merasakan betul itu Mbak? Akhirnya saya mencoba. Kan suami saya Wong apa kulon, ya? Mas. Iya, kulon banget Dan gitu. percaya banget. Dan percaya gitu. Jadi oh iya, saya belajar dari tahun 2023. Oh iya, itu deh yang kurang. Akhirnya saya coba di tahun ini. Harus gitu. Suami Dan saya ada- juga kaget karena suami saya menilai saya tuh nggak percaya kayak gitu. Tapi karena itu tadi belajar dari yang tahun kemarin, oh ya, aku kurang mengingat beliau-beliaunya kayaknya gitu. Akhirnya ya tapi memang saya belum sempat untuk ke almarhum Pak Budianto, tapi insya Allah kirim doa. Artinya begitu ketika selesai tawasul ke para pendaki seperti ada energi lain Iya, gitu ya. beda aja kayak mantep. Terus itu waktu latihan gabungan ketiga saya izin ke Bapak, Pak Suka saya izin untuk nyekar ke makam Mbah Semi. Oh iya, itu. Setelah itu, rasanya memang kayak anak apa ya? Rasanya tuh beda. Datang tuh kayak Begitu selesai nyekar maksudnya. waktu datang tuh
Gak tahu ya, ini ada semangat apa gitu ya? secara spiritual ya. Ya. Tapi yang saya alami tuh kayak gitu. Ada perbedaan dengan sebelumnya begitulah ya. Setelah keluar ya memperkenalkan diri gitu, terus minta ke Allah, salam ke beliau gitu, izin. Setelah itu keluar itu lega, yakin, jadi mantep gitu jalan. Ditambah Hamin 2 hari kayaknya sebelum gladi bersih yang aku bilang ke kamu ya, Kamis itu saya ke makam almarhum Pak Mitro. Dan memang apa ya, kita tuh seorang berbudaya, apalagi ini Banyuwangi. Ya. Kemarin orang Jakarta juga tanya ke saya tentang itu, termasuk kaitannya dengan waktu meras gandrung itu. Ya, hari ini kan bedanya kalau kemarin tahun lalu kan hanya 1 hari, ini kan 3 hari ya Pak. Sama. Tahun kemarin ada merasnya juga? Ada. Cuma lebih nges sekarang. Iya. Sekarang Mbok Sonasi aja kemarin juga ikut nangis gandrungan sendiri itu. Iya. Ya, jadi bupati juga sama kemarin itu sudah mulai mengeluarkan air mata. Itu masih merasnya kan, meras gandrungnya. Masih merasnya. Ya, kan waktu itu kan kebetulan malam hari Mbok Olipa itu latihan di Sanggar, di Sanggar Gandrung Harum ya. Itu sama Wimbi kan pelatihnya di Gandrung Harum juga. Bi, coba tanya sama Mbok Olipa meras gandrung itu gimana biar kamu nanti dapat seperti yang sebenarnya itu cerita nih ketika cerita terus diceritakan Mbok Sunase nanti yang meras, kamu harus gini, di berat itu kesakitan, tidak hanya menjerit emak tok lah, emak itu kenapa gitu loh. Ya menjerit sambil menangis. Mbok Sunase kemarin sudah nangis itu. Nangis kan banyak teman-teman yang nonton tuh nangis kemarin waktu merasa. Padahal itu adegan itu ya Pak. Adegan yang sebenarnya kan hanya menghadirkan kesan. Pertunjukan, tapi kan si tokoh utama itu seperti Miftah ketika nyekar ke Mbok Semi, mereka akan mendapatkan energi. Ya. Iya. Ya kan? Sama dengan Wimbi itu tadi, ketika dia sudah omong-omong dengan Mbok Olipa, kemungkinan dia juga berdoa, akhirnya dapat. Feel-nya dapat, banyak orang nangis kok. Saya aja udah merinding semua waktu Wimbi jerit itu, saya udah Pak Bram ngomong gak tak gubris. Ya. Saya melihat itu sudah gak iso ngomong apa-apa, jadi kan sampai menangis. Saya juga mau menangis. Padahal itu tidak dipopoh beneran itu ya Pak ya? Ya. Kalau dipopoh beneran apalagi dipopoh beneran itu. Ya enggak kuat, padahal kan ada ramuan-ramuan yang menghilangkan lendir itu kan banyak. Sakit kan. Ya kan kalau aslinya ya kan begitu ya Pak ya. Iya. Cuman kemarin itu kan tidak dilakukan hanya cuma adegan aja, itu menjiwainya sudah kayak gitu. Iya. Memang kebetulan dari tahun lalu ya Wimbi itu lumayan bagus. Tahun 2003. Ya ini sutradaranya juga Miftah juga. Kita kan supaya suasana berubah tahun ini Miftah itu ganti. Kalau satu terus kemudian kadang-kadang ada kemiripan. Monoton, ya. Bukan monoton, ada kemiripan karena terbawa pada biarkan refresh dulu. Butuh. Diganti lagi nanti suasana biar berubah. Dan saya mengamati ada perbedaan itu. Ya. Kan sejak tahun 2012 saya mengamati sutradaranya ini begini, kalau ini begini. Saya amati semua itu. Bahkan ketika Miftah Mip tahu Mip, saya bilang itu termasuk Adlin. Jin, musiknya wis digawe maning. Kok ada orang ngomong, kok digawe gini Kang Solong. Ini feel semua baru. Ya. Tarinya baru, koreanya baru, musiknya baru. Yang 2025 ini Pak. Semua dari tahun 2012 selalu begitu. Ya. Benar-benar dapat tahun ini berarti Pak ya. Ya harus dapat. Yang paling penting. Ya. Nih, tambahan lagi Pak. Ya. Dari situ akhirnya saya punya kekuatan untuk bikin, karena Pak Bram waktu gladi bersih itu minta untuk Mif, iki kudu ono narasine iki. Siap. Saya gitu aja. Pak Rido juga. Belum siap ya? Belum. Pak Rido juga. Mit, iki kan gak ngerti kok ngomong adegan iki ada. Siap, Bapak. Malam saya garap. Bikin naskah, bikin narasi yang dibacakan oleh Mbak Ria itu. Ya, voice overnya Ria. Itu mendadak beneran itu ya? Iya, mendadak. Beda. Iya. Saya cuma dengar aja nanti ada nasi tadi dia ngomong, tapi saya tahu kalau Ria itu bagus. Oh iya. Nah, enggak tahu pas mana dia disampaikan. Saya muncul, ini bagus. Cuma sayanya kan kalau sejak awal Ria itu ada, harusnya mic-nya di setel. Ya. Sehingga suara Ria enggak seperti itu, lebih ungkul lagi. Itu kayaknya Adlin yang ngawasin itu ya? Iya. Sutradara di panggung itu ya. Kok dilalah Ria juga di panggung itu? Ya kan pelatih dia. Kami bertiga. Ya. Jadi kan kalau dari awal itu ada mic-nya Ria yang mana itu bisa di setel sehingga suara Ria tidak kemeng gitu loh. Eman bagus. Saya sama Pak Bram,
wah yang mana Mas? Ya dari awal nggak disetting seperti itu kok tiba-tiba mendadak saya bilang gitu. Dan ternyata masuk dan tidak ada kesalahan begitu ya Pak ya? Enggak, lancar-lancar saja. Sebenarnya kan ada sih kesalahan kan orang luar nggak tahu, yang tahu cuma kita. Yang tahu hanya pelatih aja. Iya. Benar banyak sebenarnya miss. Tapi lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah. Kalau penonton melihat kan, oh bagus gitu ya. Apalagi penonton nggak pernah lihat ya. Yang penting penonton bahagia, kita bahagia juga. Bahagia. Bisa membahagiakan orang lain juga bagian dari bahagia. Iya. Ya, itu. Terus ini Alasannya. Mas Adlin, ide garap musik Velocity itu gimana Mas Adlin? Itu memang sudah ada sebelumnya atau gimana itu memang? Oh iya, untuk Gandrung Velocity. Gandrung Velocity itu saya mengamati tentang perkembangan zaman. Di mana anak di tahun 2025 ini parent saya hang didemeni. Ya. Kalau di tahun 2024 kemarin tentang itu fenomena horeg. Ya. Joget Tingson, ada lagu yang paling viral lagi dari Madura itu Salam Kerong. Ya. Oh, kita masukkan. Terus yang lagi viral juga di tahun 2025 itu tentang Velocity-nya. Sebenarnya tidak terfikir, sebelumnya tidak terfikir. Saya hanya bercerita pada saat awal bulan itu, Mbak, iki ceritanya tentang gandrung laku ya. Laku sunyi tubuh penari pada saat itu. Akhirnya digodok oleh saya, memberikan ide, ya wes nyaiki Mbak watune wes garapen ya. Wes kula ngalih wes pemberan urusannya Mbak Mita juga. Itu musiknya memang sudah ada part itu? Belum. Oh, belum. Jadi musiknya tuh jadi gini, ide dasar ke saya dramaturgikan, interpretasikan, saya bikin skenonya, kemudian ke Adri. Jadi gini, Hun duwe idenya tentang gandrung lagu sunyi tubuh penari, yang itu saya ambil dari ceritanya Mak Pon. Oh ya, Mak Pon. Ceritanya Mak Pon. Mak Pon itu kan dulu itu sangat luar biasa, menjadi gandrung yang tenar. Apa serta wis tuwek dadi gediku. Lakunya laku spiritualnya Mak Pon sangat luar biasa. Sampai saya dapatkan jadi Tabuhan Soren dan lain sebagainya. Akhirnya saya terkesima dari itu, saya sampaikan di forum, alhamdulillah diterima. Nah, ketika diterima saya nggak tahu ide ini mau di apa gimana ngerti. Nah itu yang saya duwe sego beras merah misal, yang Mbak sego beras abang diolah jangan panik embo wes kono wes. Nah, dari itu kita diskusi sangat panjang diskusinya, bahkan saya kurang lebih hampir 2 bulan memikirkan konsep ininya bagaimana, dan saya itu akan merefresh dari tahun-tahun. Saya di Gandrung Sewu sejak 2018 sampai sekarang. 2018 baru lulus kuliah? Iya. Ya. Langsung. Dan itu seperti yang Pak Suko katakan, itu banyak sekali pertentangan, Pak. Jadi saya bawa Adlin ini, itu tadi saya sampaikan. Sopo Adlin itu? Dia baru lulus. Iya, kan dia kan juga sering. Alumni mana dia, Pak? STKW. Ini kan benar STKW. Keduanya STKW Surabaya. Kalau saya STW. Nah, dari itu. Dari pertentangan itu akhirnya saya tetap dimotivasi terus berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini kami memberikan ruang kreativitas. Ketika saya menggarap, Mbak Mita, Pak Suko, yang lainnya tidak akan berani meriwui saya, paham bahasannya ku ya. Ganggu lah istilahnya. Jadi ketika saya fokus, sudah nggak ada yang berani. Ketika sudah jadi, baru saya dihajar mati-matian, Pak. Diberikan masukan, diberikan saran. Bahkan ketika saya tampil, saya kan ada perubahan, Pak. Sekarang tampil, saya kan ada perubahan. Waduh, dipotong, misal, ditambahi, nambah. Pas di hati itu ya. Harus dan itu dengan sebagai dirijennya musik harus anak-anak kode ya. Makanya saya memilih anak-anak yang sudah sefrekuensi dengan saya. Semisal kode saya seperti ini, kode saya seperti ini, anak-anak sudah tahu. Karena kita merepresentasikan, karena waktu latihan kan di stadion. Waktu di stadion kan lahannya kan pakai rumput. Kalau di pasir kan melakukan gandrung, gawe sewek dan sebagainya kadang berat. Sudah lagu wis entek tapi posisinya belum selesai, maka kita tambahi lagi. Ya untungnya penarinya sudah itu. Ya itu tadi, karena dari hati tadi. Jadi memang posisi penabuh yoga di atas itu memang
juga ngamati penari. Oh ini Salah belum selesai satunya. Pak. Kemarin waktu saya gladi bersih ada yang unik Pak. Saya hanya mengurusi anak-anak kecil panjat. Karena di tahun 2025 ini saya ingin musik itu tidak hanya menjadi iringan tari saja. Ya, Akan tetapi tapi mereka juga show juga ya. Dari show itu saja. Alhamdulillah anak-anak kecil ini diberikan ruang. Oh ini loh cikal bakalnya nanti seperti itu. Yang baju hijau ya Pak ya? Ya. Belah. Saya maju ke depan, anak-anak nggak ada yang menghandle, Memandu. buyar Pak. Tapi kan enggak tahu orang-orang. Tahu, tapi buyar aduh iki piye. Nah, akhirnya saya belakang. Dan alhamdulillah anak-anak kecil itu sudah briefing ketika tampil, wah luar biasa. Loh, mereka ikut nabuh juga? Nabuh di tengah. Nabuh. Kan nabuh di tengah. kita bicara tadi Acin bicara tentang perubahan. Waktu MIPTA dulu ada perubahan mendadak waktu pakai kain hitam ya. Itu kan tertutup awalnya. Dan itu dirubah, tolong besok jangan pakai ini dibuka semua. Bayangkan, kita tidak latihan itu. Ya kan nggak latihan ya? Langsung merubah mendadak saat itu dan orang tidak tahu dan bisa. Oh yang Wimbi di tengah itu maksudnya? Iya yang dulu tahun Ya, 2003. Oh, bukan Itu yang kan kemarin ya? Anak-anak yang pakai kain hitam itu ketutup matanya sehingga sering salah pola lantai itu. Akhirnya bilang, mimpi itu dirubah. Padahal sudah gladi bersih. Ya. Nggak mau tahu Mereka caranya gimana. sering Dan sulapan bisa kan, anak-anak itu. sering sulapan. Dan nggak salah. Ya. Makanya salut sama, ya itu tadi betul ya Adi Mipta kan kalau sudah sefrekuensi itu mau dirubah seperti apa aman. Dan orang-orang tidak tahu, yang tahu hanya kita bertiga. Dan kadang kalau saya marah, itu Mbak Mita yang meredakan. Mbak Mita Padahal yang sering marahnya. Tapi saya marah, Pak Suko marah, yang lain ya keneng. Pak, tapi kalau sudah kan di lapangan situasi tidak tahu, kadang kita capek, lelah, emosional juga terbawa. Begitu selesai gimana perasaannya Pak? Nangis Pak. Kalau nangis pastilah. Ya kan kalau saya tahu Mipta itu memang senengannya nangis Pak. Ketika haru dia nangis, ketika ditanya tentang saya dia nangis. Wes gak kaget lah jadi. Kan begini ya, kita tuh ketika rapat, kadang-kadang mohon maaf saya pernah sentuh marah-marah sama pimpinan lah. Ya. Saya bentak, ya marah, emosi karena udah capek. Kalau sama anak-anak saya berusaha meredam, kadang-kadang dalam hati saya sebenarnya kepengen marah. Tapi kan dalam situasi seperti tadi jangan sampaikan, jangan ojo nyeneni wong pas mangan. Ya. Waktu kita makan jangan dimarahi. Jadi ibaratkan anak-anak kita proses itu adalah orang makan. Saya tidak berani marahi anak-anak. Kalaupun marah saya tinggal pergi aja. Saya ngalih, lebih baik saya duduk, biarkan mereka proses. Saya selesai, kita ngomong-ngomong. Atau kadang-kadang saya WA sama Mita, atau Mita sebaliknya. Pak ini gimana gini, ini pribadi. Yang nggak perlu sama orang lain yang harus kita konsultasikan. Dan kan alhamdulillah teman-teman tuh sadar dulu kalau sak kereng-kerengnya Pak Suko kalah dengan almarhum Pak Budi Pak. Kalah malah. Pak Budi kalau almarhum ngomong kopok itu sego jangan Pak. Ya. Iya, sego jangan itu. Ya, tapi justru kalau nggak dikopok-kopok teman-teman kangen. Gitu. Saya tuh malah nggak berani malahan itu. Jadi kalau anak-anak ini aku ngalah Pak. Jadi yang tua tuh pokoknya memberi motivasi ketika Pak ini gimana Pak Anus, sementing ini saya bilang gitu aja sudah. Termasuk sama Adin juga begitu. Adin kan juga sering, Pak ini kalau ini gimana? Kalau memang enggak saya tolak. Enggak wes, kalau enggak enggak. Saya itu kan orangnya kalau memang A, B, B saya enggak mau berubah-berubah kalau saya itu. Berarti Gandrung Sewu sekarang dibanding awal-awal Pak Suko sudah cukup terbantu dengan kehadiran anak-anak muda kreatif ini Pak? Saya mencoba begini ya, waktu pertama kali memasukkan Adlin ini dulu tuh. Ketika dia tamat dari STKW, saya kepengen ada nuansa baru. Ya yang selama etnik banget. Ketika muncul Adin itu banyak diprotes. Dia minta gamelan wilan 12. Saya turuti Adin ini. Ya. Kan 12 biar apa? Pelok selindro ya sampai Wilaras kalau dulu. Itu tak turuti. Ketika saya berian ini kan kalau sudah explore, kalau nggak di rem, udah los Adin ini. Los Adin ini. Untungnya kami Cakwan suka ngerem. Jadi ini izin waktu itu protes lari biar nokang asli nih tahan. Kalau kita bicara selalu asli, kemudian Pak Bram bilang begini ke saya, Mas, Gandrung itu sekarang bukan hanya milik Banyuwangi, nasional. Makanya kalau bisa musik-musiknya juga orang-orang luar juga ngerti. Dan alhamdulillah kemarin tuh siapa itu DPR pusat siapa tuh kemarin yang datang tuh? Oh iya banyak kemarin DPR itu sampai wah aku gini. Ya ada Pak Sony, ada ya Pak Dina, Sony, Sony juga gitu. Jadi Pak Sony juga nangis. Ya karena apa? Ya tadi nuansa yang dibangun teman-teman, dramatikalnya dapat. Yang paling kuat kemarin kata orang-orang sih dramatikalnya dapat. Yang kemarin itu terutama dari cerita yang dialogkan oleh Mipta yang membawakan sehebat apapun narasi cerita buatan Mipta, tapi kalau yang membawakan nggak bagus ya sama saja. Kemarin
Wimbi itu juga bagus, semua menunjang lah. Malah teman-teman Pak siapa itu bilang, musiknya beda hari ini Pak Seko. Ya harus beda Pak. Harus beda kan, kalau tiap tahun sama ya percuma aja kita. Jadi saya itu mencoba membaca situasi yang ada di tahun ini. Saya terinspirasi yang ada di Istana Negara, lagu Tobala Bale apa itu. Ketika pecah suasananya pecah, wah ini sangat keren nih kalau semisal ini dieksplorasi lagi. Jadi dalam musik Gandrung Sewu yang dulunya seperti itu, saya minta izin Pak, saya memasukkan unsur musik barat ya, unsur musik barat, tapi tidak sepenuhnya, mungkin 70-30 atau 60-40, dan itu diiyakan, dan alhamdulillah kami bisa istilahnya kawin dengan musik-musik tersebut, bisa menunjang lah dan bisa diterima oleh generasi sekarang. Dan harapan saya dalam kreativitas musik itu, gandrung tidak hanya dikenal tentang gandrungnya, tapi bisa dikenal tentang musiknya. Orang sekarang mungkin tidak pernah mungkin mengenal tentang kembang waru, samira, gending-gending samira, gending-gending gandrung. Mungkin ya hanya beberapa orang. Tapi dengan Gandrung Sewu bisa memberikan sebuah edukasi. Oh ini loh gending-gending gandrung yang aslinya. Dan ini loh gending-gending gandrung perkembangannya. Jadi kami tetap memberikan sebuah wadah kreativitas, tapi tidak meninggalkan akar yang dari gandrungnya itu sendiri. Jadi kolaborasi lah. Jadi saya juga pasti akan berdiskusi dengan para senior-senior gandrung, para senior-senior yang lainnya. Dan saya mohon maaf ketika ada kesalahan dalam pembuatan musik dan lain sebagainya, karena ini ya memang kreativitas saya untuk memberikan Banyuwangi agar bisa dikenal di dunia seperti itu. Luar biasa. Kalau Mbak Miftah gimana? Closing statement-nya? Ya, ini sudah pada akhir acara ini. Ya, semoga kuat kita bersama selalu untuk Gandrung Sewu, dan ya kesenian tradisi terutama yang ada di Banyuwangi itu benar-benar terwariskan dengan sangat baik ke generasi selanjutnya gitu. Jangan lupa sama akar, tapi ya jangan ketinggalan, karena hidup itu terus bergerak. Kalau kita stuck, nanti tradisi kita, akar kita juga mati kalau stuck di tempat. Tapi gimana kita sebagai generasi penerus mewariskan budaya leluhur itu wajib, mengembangkan itu juga tanggung jawab kita bersama supaya tradisi itu tetap terjaga. Itu saja. Pak Suko, dengan sudah senior, sepuh, dengan adanya Mas Adlin, Mbak Miftah dan juga banyak anak-anak muda yang lain, apakah ini bagian juga regenerasi seni budaya di Banyuwangi, Pak? Ya gini ya, yang pertama nih buat anak-anak, khususnya anak-anak muda Banyuwangi, jangan malu kalian jadi orang Osing, jangan malu mencintai budaya daerahnya. Lihat sekarang orang-orang luar daerah sudah berbondong-bondong untuk ikut Gandrung Sewu. Itu artinya apa? Orang luar sudah mengakui kelebihan tentang budaya Banyuwangi, khususnya gandrung. Kita sebagai orang Osing wajib mempertahankan itu. Kemudian kepada pemerintah daerah mohon untuk dalam penyelenggaraan ini akan menjadi lebih baik lagi lah. Dari tiap tahunnya kami mohon untuk menjadi lebih baik sehingga kami ini nyaman dalam melaksanakan event Gandrung Sewu ini, tidak dibebani yang lain. Ya untuk yang lainnya sih sebenarnya kan kami dari teman-teman ini mudah-mudahan bisa oleh Mbak Mita tadi, kita harus tetap selalu bersama-sama demi nama Banyuwangi. Terus kita juga harus kuat saling mendoakan, mudah-mudahan Banyuwangi akan tetap dikenang oleh masyarakat luas, khususnya Banyuwangi sendiri, dan termasuk bisa juga menjadi sampai internasional. Satu lagi Mas. Ya, apa itu Pak? Terima kasih banyak untuk para pelatih tari dan para penata tari yang sudah sabar, yang sudah sabar terus berusaha berupaya untuk merealisasikan ide-ide yang kita bangun bersama. Dan Gandrung Sewu itu Mas, bukan seberapa besar yang kita dapat, tapi seberapa besar kita bisa bermanfaat. Itu luar biasa. Saya hampir saja tidak bisa berkata-kata karena memang sangat luar biasa. Dan melalui tayangan
talk show Reso Rehat Sore ini juga bagian dari apresiasi kepada seluruh punggawa tim sukses dari Gandrung Sewu, Pak Suko, Ketua Pati Sinawangi, Mas Adlin Mustika, ini penata musik atau komposer, dan juga Mbak Vita Huljana, beserta yang tidak bisa saya sebutkan kami satu persatu yang turut terlibat dalam event Gandrung Sewu. Dan tentu ini adalah apresiasi dari kami Banyuwangi 1 TV kepada seluruh insan seni di Banyuwangi yang seluruhnya terlibat dalam event Gandrung Sewu. Dan tentu kami berharap ini adalah bagian dari catatan sejarah bahwa di Banyuwangi pernah ada Gandrung Sewu yang benar-benar digandrungi, tidak hanya bagi masyarakat Banyuwangi tapi juga warga Nusantara dan dari berbagai belahan dunia yang cinta akan gandrung, menggandrungi gandrung. Saya Dedi Jumardianto, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Suko, terima kasih Mbak Teslin, terima kasih Mbak Mita. Mudah-mudahan terus bisa berkreasi untuk seni budaya di Banyuwangi. Kami atas nama tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko.